nggak menghamili pasangannya. Dilihat aja kualitas spermanya. Kalau memang bagus, ya udah aman. Kalau dia jelek, dibetulin. Oke. Nah, sedangkan kalau pada wanita ini agak lebih kompleks dan banyak. Tapi kalau tadi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang sekarang semakin sulit punya keturunan? Pertama mungkin, ini kan memang masalah global ya Mas Radit ya. Oh iya? Iya, terutama Indonesia ini paradok banget Mas. Serius. Kenapa tuh? Paradok kita aneh ya. Satu sisi itu TBC itu penyakit negara berkembang itu kita masih tinggi banget. Di bawah India Tapi ya itu nomor 1 nomor 2 di dunia. Ya, tapi penyakit jantung yang penyakit orang-orang zaman sekarang kolesterol tinggi itu juga tinggi banget ya kan, gak cocok. Nah di Indonesia itu juga begitu. Ya di satu sisi ya kita itu sekarang sedang mengalami fertility rate yang menurun yang terjadi di seluruh dunia terutama negara maju. Terus misalnya seperti Jepang ya kan, Jepang itu kan bisa diperkirakan katanya suatu waktu bisa punah karena memang orang yang meninggal itu lebih banyak setiap tahunnya dibanding orang yang lahir. Betul. Itu sedang terjadi. Itu kita sedang mengalami ini sekarang. Fertility rate-nya turun. Tapi di satu sisi kita akan mendapatkan ya sekelompok masyarakat tuh yang hamil terus-terusan gitu. Jadi memang paradoks sekali. Gitu. Nggak ngerti, maksudnya gimana? Maksud saya ya. Fertility rate. Fertility rate itu kan menjadi masalah sekarang di Indonesia. Turun nih kan. Banyak orang sulit hamil sehingga promil. Betul. Tapi banyak juga orang kewalahan untuk nggak hamil tuh banyak Mas. Kan paradok banget kan. Ada banyak orang. Iya banyak. Kewalahan gitu. supaya nggak hamil. Banyak. Sudah punya suami tapi itu apa ya istilahnya mereka kalau di sosial media. Kelompok istri-istri yang takut hamil meskipun bersuami. Nah, begitu mereka bilang. Ada. Karena benar-benar hamil. Benar-benar iya, hamil. Oke. Gitu. Jadi tapi kalau kita berbicara tentang yang tadi yang Mas Radit tanya. Kenapa semakin banyak orang yang sulit hamil. Iya. Saya pikir ya. Mungkin gaya hidup sih. Kalau laki-laki tadi kan saya bilang kualitas sperma ya. Kalau kualitas sperma ini yang pertama sekali ya. Kalau yang sering saya sarankan kepada pasien itu yang pertama nih bergadang. Jadi benar tuh yang kata Bang Roma itu. Aduh, bergadang jangan bergadang ya. Itu serius itu. Karena memang sebagus-bagusnya kualitas sperma orang tuh ya. Ya coba suruh aja dia. 5 hari, 7 hari, 8 hari suruh bergadang gitu kan. Cek kualitas sperma. Jeblok pasti jelek. Ngantuk spermanya. Iya pasti jelek kualitasnya jelek gitu. Bisa. Itu yang pertama. Jadi gaya hidup. Nah sekarang kan orang kerja itu kan ada lembur, overtime, segala macam stres. Nah yang kedua itu stres. Nah stres ini peradangan kronik Mas. Ya kita itu kan kalau stres kortisol ini memang akan keluar secara alami dan itu nggak bisa kita apa-apain gitu. Ya ini sebagai contoh siapa saja di antara kita ini misalnya amit-amit ya ketangkep polisi nih. Itu kan stres ya. Itu jangankan subur Mas, ya kan, jangan subur, ereksi aja nggak bisa, serius. Siapa yang kepikiran juga pas lagi ditangkap kayak, kok nggak bisa ya? Nah itu makanya kadang-kadang kan banyak orang kan, dia sibuk dengan vitamin, sibuk dengan fisik, sibuk dengan apa gitu yang bisa dibetuli, tapi di dalam aja dia belum selesai, masih berkelahi, masih stres gitu. Padahal itu salah satu faktor yang penting, itu nomor 2. Dan yang ketiga nih yang sering saya sampaikan, rokok. Rokok itu secara penelitian, bukan kata saya ya, jadi saya jangan diserang nih ya kepada orang-orang yang mungkin belum bisa menghentikan merokok. Emang suka diserang sama? Ya pasti, kan kadang-kadang kan ada orang yang mungkin apa ya denial, mungkin ya sebenarnya mereka juga paham sih, tahu kan tentang bahaya rokok itu, tapi ya belum mampu untuk berhenti gitu. Ya makanya saya pun nggak mau menghakimi, tapi yang ingin saya katakan kebiasaan merokok itu cepat atau lambat ya itu pasti akan mempengaruhi kualitas sperma, itu pasti. Pada sebagian orang ada yang cepat dia berpengaruh, itu kenapa kadang-kadang orang merokok masih punya anak gitu kan. Tapi kalau setelah beberapa tahun itu pasti akan terpengaruh, itu memang tergantung genetik. Tergantung genetik. Ada tapi yang itu jadi faktor lah. Faktor. Dan yang keempat apa? Kurang olahraga, kurang gerak. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu faktor. Nah uniknya tentang olahraga ini Mas, kalau kita kurang vitamin D, kurang asam folat, itu ada suplemen penggantinya. Kurang kalsium ada suplemen penggantinya. Tapi kalau kurang gerak itu nggak bisa memang. Itu memang harus dilakukan. Iya. Jadi itu pentingnya olahraga ini. Dan baru yang kelima, apa yang bisa menyebabkan orang-orang itu semakin sulit untuk punya keturunan, itu tadi pola makan. Ya sekarang. Ini tuh berlaku untuk perempuan dan laki-laki berarti? Semua perempuan dan laki-laki, tetapi kalau untuk perempuan ada satu lagi yang semakin hari yang kita perhatikan ini yang semakin menjadi tren. Kenapa banyak yang sulit untuk hamil? Apa tuh? Gangguan hormon. PCOS. Oh pernah iya, dengar? saya baru mau nanya tuh. Iya itu Itu teman-teman saya ya, PCOS banyak banget. Serius.
banyak banget, dan itu mungkin harus menjadi kesadaran kita bersama ya. Terutama nih kalau orang-orang tua nih yang punya remaja putri yang dari kecil tuh, cobalah mulai dari sekarang tuh harus diperhatikan. Sekarang ini Mas, PCOS itu wah banyak Sorry, banget. kita kasih konteks dulu ya. PCOS itu kan yang telurnya banyak tapi kecil-kecil bukan sih? Betul, itu salah satu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya ya kalau dari arti dulu ya, polycystic ovarian syndrome. Jadi biasanya kita akan menemukan di